guys, ini kan dekor kita, temanya ini kan Halloween ya. Halloween. Dari semua yang paling menakutkan, lihat. Tahu nggak yang paling menakutkan apa dekornya? Apa? Ini. Gua udah effort aku banget terima pagi ya ini. kalau Kakak Ren digituin Iya, ya. nggak boleh loh. Nggak boleh loh, karena bagaimanapun dia kan udah tua. Oh, Rian aneh deh Rian, nggak boleh gitu Rian. Rian, anak lo jangan dicuekin mulu. Mana? Oh iya, dan kita. Coba gaya seremnya gimana? Maksudnya apa? Maksudnya begitu? Kan itu setan yang melet-melet itu loh Kak, setan yang melet-melet apa namanya? Apa? Kalau di film vampir suka ada yang gitu-gitu ada. Ada yang setan melet-melet. Apa? Apa setan melet-melet? Ada di film vampir. Genderuwo. Genderuwo mah gede segede gini. Genderuwo beda lagi. Oh, ini pelet. Itu nggak usah ditaruh di situ deh. Kenapa Karen nggak boleh? Nanti kalau dia dipindahkan, nanti dia bisa pindah lagi ke tempat. Takut loh, ih. Kenapa sih sekarang serem banget ininya? Ini kan Halloween ya kan? Halloween guys, tahu Halloween nggak apa? Apa? Ya ini kan katanya serem-serem gitu segala macem. Makanya temanya begini. Jangan Halloween deh. Tahu apa yang lebih seram? Apa? Ditinggalkan ketika kita lagi cinta-cintanya. Naon sih, naon Rian. Soalnya guys zaman sekarang. Tapi ditinggalkan buat tugas nggak apa-apa, yang penting kan dia kembali lagi. Kode banget, kode Soalnya keras. kalian tahu Hashtag nggak? kode keras. Bulan ini tuh banyak banget yang bercerai, ya kan? Jangan ngomong perceraian aku, trauma. Trauma, kirain biasa. Ya. Berita perceraian artis banyak banget ya. Hebat ya. Coba siapa aja? 3 artis besar. Ada Tasya Farasya. Bener. Raisa. Raisa. Terus siapa lagi? Eza Gionino. Erin, Erin sama Audi. Luar biasa itu tuh Andre Tauli. Adli Virus. Yang istrinya pinter masak Anggin, itu. iya sama Anggin. luar biasa loh tahun ini banyak Ya pencapaian Allah, prestasi. Mas Kok prestasi sih itu? Kurang cantik bagaimana? kurang Andre cantik Taulani. bagaimana? Andre Taulani akhirnya sepakat berdamai untuk berpisah. Luar biasa sekali. Jangan. Ya. Bukan, Ya, kan aku mereka tahu maksudnya. bercerai itu kan jadi kayak prestasi kesannya pada bercerai semua. Bagaimana kalau kita bikin reuni duda dan janda? Tapi Banyak banget Kak, itu mah lebih dari yang lajang. Ayo coba saya mau undang para janda-janda untuk ketemu dengan saya. Janda para baru, duda-duda, janda lama ya, Kak? Ketemu dengan King Nasar. Iya, duda baru, duda lama, janda baru, janda lama. Kita bikin grup yuk di WhatsApp. tapi Ayo. ini juga yang kemarin baru posting di media sosial ya. Ini bikin Siapa? bikin kita kaget banget jadi Kobusnya sama Sabrina ya. Ngapain? Tampar-tamparan? Enggak. Om Ded selamat pagi ya, semoga sehat sama Sabrina. Pokoknya. Sabrina, ini Sabrina Idol. Bukan. Ini kita kemarin lihat di Ya Allah, Mas Instagramnya. Dedi, kenapa Mas Dedi ikut jejak aku sih? Memang kalau kita lihat kesannya akan segera berpisah, tapi yang kita apresiasi adalah mereka berpisah secara baik-baik ya satu sama lain itu kelihatan. Postingannya bagus ya. Ya, postingannya bagus, maksudnya jarang orang berpisah tapi mereka bisa berdamai dengan keadaan. Siapa pun itu? juga berdamai satu sama Satu lain. sama yang Siapa lain. itu? Jadi Kobusnya. Ada nggak sih Dulu juga mantan postingannya? istrinya Dedi juga ada yang ada anaknya. Postingannya namanya ada siapa? nggak? Aska. Kaleo. Istrinya tuh dulu, istrinya namanya Kaleo. Kalina. Emang udah ganti namanya, jangan... Dari dulu memang namanya Kalina. Ya. Oh bukan Kaleo, nama bini. Enggak, Kalina. Oh bukan. Kaleo tuh bebek guys. Tapi kita kalau ngomongin soal perceraian, itu kita akan hadirkan nih bintang tamu kita yang pertama. Ini juga mungkin pernah ada hubungannya sama Deddy Corbuzier, tapi kita pengen tahu juga gimana. Siapa? Mbak Kaleo ini, Mbak Kaleo boleh ya. Kita akan hadirkan, kita pengen tahu juga bagaimana dia bisa melewati hari-harinya. Karena sampai dengan sekarang kan dia statusnya masih janda juga ya. Oh iya? Iya dong, ya kita pengen tahu. Gimana kabarnya sekarang? Pagi-pagi apa ya? Kita hadirkan ini dia, Kalina Oktara. Tamparan. Kalina, saya bingung teman-teman. Saya bingungnya begini. Kalina, kenapa kamu memposting bunga hitam di Instagram kamu? Emang iya? Iya, ini Lu tuh ngapain posting momennya bunga tuh. hitam? Oh, Halloween. Kenapa? Momennya kenapa bunga hitam Kakak lagi kamu putus posting? cinta lagi. Cowok beli kasih gue bunga. Bunganya hitam. Siang-siang, terus udah gitu Bunganya lagi, hitam, Kak. ngedit-ngedit kayak bagus warna hitam dan sama sekali nggak ada bunga. Iya itu bunga hitam, bagus. Kalau payung Kalau hitam, bunga, Italia. Ntar dulu. Tapi Kalina, kalau udah dikasih sama cowok kamu bunga udah indah, kenapa diedit hitam putih? Ya kasihan dong. Kan warnanya udah indah, berwarna. Paham ya, King?
sumpah ya, orang tuh mungkin mikirnya aneh-aneh, padahal nggak ada sangkut pautnya dan Siapa? aku nggak ada kepikiran macam Enggak, kami pun tidak menyangkut pautkan, cuma nanya doang. Tapi kakak dikasih bunga itu baik-baik kan sama Pak? Iya. Baik-baik Jadi ya. dia tuh lagi cerita, lagi beliin aku makan siang gitu, terus udah gitu tiba-tiba dia Kasih bunga. kasih bunga. Aku nanya beli di mana? Pasti dekat rumah sini ya, aku bilang gitu. Terus Ada kakak deh. itemin bunganya. Itu cuma edit warnanya aja. Berarti kan itu mewakili hati. Kalau hitam tuh berarti mewakili hati. Iya dong, kayak aku kayak masuk ke warna hitam, putih, hitam. Oh berarti aku sesuai suka. dengan cerita hidup orang-orang pada umumnya. Ya kan kita nggak pernah tahu loh apa Ah, tujuannya. mengapa sebabnya warna Itu hitam? makanya Aku suka. kayak captionnya aku bilang. Captionnya Caption apa? aku bilang ya tumben banget dia tuh kasih aku mawar kayak gitu-gitu. Emang ini kedua kalinya cowok aku tuh kasih aku mawar dan maksud aku tuh yang Tapi kenapa harus diedit hitam putih? aku suka aja. Oh, Aku mau nanya nih, kan Teh Kalina dikasih mawar. Ya. Pertanyaan saya nih ya, mawar merah atau mawar putih? Mawar putih Inul, mawar merah Umi El. Karina Octavi kami semua diucapkan. Terima kasih. Karina, kita mau lihat dulu ini ada berita update ya terkait Deddy Corbuzier yang akhirnya memutuskan untuk berpisah bersama dengan Sabrina. Nanti kita minta tanggapannya karena bagaimanapun kan silaturahmi alhamdulillah berjalan baik ya. Kita mau silaturahmi. Cerai lagi. Silakan kak. Cukup kaget sih kita dengar berita ini ya. Karina Kenapa ketika mukanya kok gitu banget? Kenapa? Iya, Kayak seri-seri ekspresi, kuning gitu, kenapa? seri-seri koneng. Kok aku nggak mau kasih tanggapan ya, maksudnya karena kalau misalnya aku memberikan tanggapan aku nggak mau nanti ada salah gitu kan. Jadi selama ini juga jujur ya, kalau boleh jujur aku tuh malah aku sama sekali nggak tahu berita ini sebelumnya. Oh ya? Taunya berarti di mana kak? Temen aku yang kasih tahu, tapi ya aku bilang aku nggak mau memberi tanggapan apapun, yang pasti aku cuma bisa mendoakan yang terbaik kalaupun ini memang sudah menjadi keputusan mereka, itu aja. Oh jadi tahunya dari teman, Ya, teman. bukan dari sosial media Nggak, gitu. sama sekali nggak. Emang temannya ngomong apa kak? Cuma- Ada yang cerem. Cuma Mana kak nya kak? Bang Jono. Bagus emang best. Iya. kalau nyanyi dangdut kayak gitu apa aja bisa sangkut pautin ya? Iya, karena kita tuh memang ingin mewakili keresahan hati bintang tamu. Betul. Aku nggak resah, Tapi mukanya resah nggak, dan gelis. Kenapa? ngantuk. Takut salah ngomong ya? Nggak bukan gitu. Karena pokoknya intinya aku tuh, aku cuma mendoakan yang terbaik buat Iya. mereka berdua. Apapun itu keputusannya, semoga ini adalah pilihan yang terbaik, gitu aja. Karena bagaimanapun juga beliau tuh adalah papa dari anak aku, kayak gitu. Jadi apa ya, mau itu memang sudah menjadi keputusan untuk berpisah, ya pasti sudah dipikirkan dengan matang, itu aja. Iyalah kan Om Ded juga teman kita ya, maksudnya Iya. Tuh. ini keputusan yang diambil pasti adalah keputusan ya terbaik buat mereka. Ya kita cuma Jadi aku diundang ini cuma buat ditanyain kayak gitu ya? Enggak, Pak? masih banyak. Nanti kita mau tanya tentang estelernya juga ya. Boleh, kalau itu aku Tapi senang nanti, hati, itu nanti. Cuman gitu. ini kalau ngomongin soal kan papanya anak-anak seperti yang Kalina sampaikan. Kalau Aska sendiri sebelumnya ada cerita atau Ada, spill apa? aku ketemu sama Aska juga terakhir kemana pas aku ulang tahun gitu. Kita kan, jadi pokoknya setiap aku ulang tahun aku selalu minta kadonya satu. Seharian bersama mama gitu. Jadi Seharian bersama mama Aska mintanya itu. enggak, aku yang minta. Oke. Pokoknya kadonya Aska untuk mama tuh sehari bersama mama ataupun untuk makan siang atau makan malam, itu aja. Gitu. Nah pas lagi kita makan siang bareng itu nggak ada ngomongin apa, cuma malah ngobrolin tentang esteller aja. Gitu. Dan itu buat apa, kan aku kasih ke dia gitu kan. Aku nggak mau kirimin ke dia, tapi aku mau langsung aku yang kasih gitu. Dan ya udah, itu aja seputaran itu, nggak ada omongan apa-apa. Karena menurut aku tidak mau tahu dan aku tidak perlu untuk tahu. Kayak kita tuh kemarin bintang tamu ada Mas Ayu Anastasia ya. Ya, Mas Ayu tuh hubungan sama mantan suaminya tuh wah luar biasa. ya. Mereka tuh bisa jalan atau liburan bareng sama anaknya. Ya terlepas ya memang dua-duanya belum punya pasangan lagi ya, Ya. makanya bisa seperti itu. Tapi komunikasinya tuh berjalan dengan baik, makanya kita kemarin bilang, Mas Ayu, wah lu bisa seperti itu ya, keren banget. Memang tidak semua orang bisa seperti itu karena mungkin ada alasan udah punya pasangan lagi, kan menghargai pasangannya. Tapi kalau Kalina tuh sama Deddy tuh hubungannya seperti apa sih setelah berpisah? Atau just lost contact aja gitu? Enggak, pada awalnya juga kita gitu, kita suka liburan bareng. Oh bareng pernah? Pernah kita liburan bareng, jalan ajak Aska, karena Aska waktu itu kan masih kecil juga ya. Tapi saat Aska sudah
mulai remaja gitu, sekarang dewasa. Jadi kayaknya kita juga akan membatasi, paling nggak kalau misalnya kita komunikasi kayak kemarin contohnya waktu Jakarta lagi Banjir. ribut-ribut lagi rusuh. gitu kan. Aku tanya anaknya ditelepon gak diangkat, khawatir kan sebagai ibu kan. Jadi aku langsung WhatsApp papanya, aku tanya apa segala macam, anaknya baru pulang nih ini. Jadi udah, jadi benar-benar kita bicara tuh tentang anak aja. Tapi bagus ya, tapi kan kalau Aska mah udah gede ya. Jadi nggak kesulitan untuk harus ngehubungin bapaknya atau ngurus ngehubungin mbak di rumah. Bisa langsung ke anak kan. Kalau yang masih pada kecil kan, Ya itu yang tamu yang repot. hadir tuh harus ke suster mbaknya, harus ke apa. Tapi kadang kalau aku juga gitu kok, aku masih kan kalau misalkan lagi anaknya nggak bisa ngangkat atau nggak telepon, aku bilang, Cup tolong Mama dong cari kemana? bilang anaknya suruh telepon gitu. Manggil siapa? Ucup. Nggak telepon. Nanti kedengeran Kayak Ucup. aku lagi ada makanya ya aku bilang ke dia suruh anaknya telepon aku dong gitu. Terus dia bilang anaknya angkat telepon kayak gitu-gitu. Jadi kan mungkin apa lagi tidur atau apa kan. Betul. Yang kan mereka lebih sering bareng-bareng ya kan. Iya. Aku minta itu aja. Oke, Kalina, kita mau bahas tentang esteller ya. Tapi itu nanti kita bahas dulu yang ini ya. Bisa banget. Kalina, tiba-tiba ada yang kasih bunga mawar tadi siang, tumben. Ada yang kasih mawar juga pas ulang tahun, tapi ketinggalan di Bandung. Lu kasih wejangan apa sih, Mak? Si rocker cuek jadi mendadak romantis gini. Guys, nggak tahu ya, mawar hitam tuh bukannya identiknya tuh dengan duka ya? Iya. Iya nggak sih? Iya, Iya. mawar hitam tuh identik dengan Kan dulu waktu aku ini bukan bahas masa lalu ya, waktu pas lagi aku menikah sama papanya Aska juga aku semua serba hitam apa segala macam, tapi kan itu bukan menandakan Aku sih setuju. Aku nggak tahu kalau yang lain. Aku setuju. Karena mawar kan yang penting bunga. Iya. Iya. Jadi aku gini. Tapi kenapa nggak mawar putih aja punya Mbak Inul? Iya, atau mawar merah punya Umi. Itu juga kayak gitu, sekuntum mawar merah. Oh, yang kau berikan kepada Nah itu kan. Kalina, Tahu ya, Nek? tadi tuh di captionnya tuh nanya sama temen ya, ngasih wejangan apa ke... Dikasih tahu sama teman. Iya. Enggak, jadi aku justru gini. Jadi ada tuh, itu dia sahabat aku namanya Pona kan. Jadi dia juga dekat sama aku, dekat sama Mas Jimo. Mas Jimo ini cuek banget. Mas Dimo ini pasangan kakak. Iya. Oh namanya Mas Dimo. Jimo. Mas Jimo mampir dong ke sini. Waktu itu nganterin, ada, kok. oke. Ada dia lagi di luar. Nah, jadi dia tuh ceritanya cuek banget. Si rocker satu ini tuh cuek banget gitu, tapi mungkin dikasih sedikit. Yang cuek itu Mas Jimonya. Di mana Mas Jimo? Ada di luar. Mas masuk dong. Di depan tuh. Jadi dia cuek terus ngasih bunga, makanya kamu posting gitu. Iya gitu, dan bener-bener akhirnya aku gini, bingung kok disangkut pautin, jadi ini sama sekali nggak ada hubungan. soalnya pas-pasan. Jadi netizen bilang kenapa nih gitu Iya kan. gitu, tapi bener-bener aku malah kok jadi ngerasa bersalah sendiri, padahal nggak ada. Itu justru aku postingnya malah tuh kemarin depan dia aku foto, dia ketawa-tawa gitu kan. Terus dari itu aku bilang, ngasih kok cuma 2 gitu kan, kaget. Jadi bercanda Tapi aja gitu. ada nggak sih di luar sana yang nanya sama kamu, ini maksud lu apa sih, lu posting bunga hitam kok kayaknya pas-pasan, apa maksudnya waktunya kok momennya bersamaan banget dengan beritanya Dedi gitu. Emang sangkut pautnya di mana? Nggak, aku malah nggak tahu sama sekali. Ini nggak ada sangkut pautnya untuk sedikit pun aku kepikiran untuk tunjukkan itu. Tapi Kalina, Sumpah sebentar nggak. ya, kita mau ke postingannya Deddy Kobus ya. Ini satu postingan yang menurut kami, Om Ded, kami apresiasi sekali postingan sama Sabrina. Maksudnya berpisah secara baik-baik, mereka memutuskan untuk tidak lagi bersama, tapi mereka masih bisa posting dan juga ini barengan untuk bikin sebuah caption seperti ini luar biasa loh. Because if a marriage begins with love and kindness, then a divorce should end with Baca yang respect bahasa and Indonesianya aja grace. lebih baik coba. Tapi bahasa Inggrisnya bagus banget, bahasa Indonesianya. Karena jika pernikahan diawali dengan cinta dan kebaikan, maka perceraian harus diakhiri dengan rasa hormat dan juga keanggunan. Iya, jadi aku juga apa ya, kalau menurut aku kayak Itu bagus sekali. Bagus. Bagus sekali. kayak waktu dulu saya bercerai dengan beliau juga kan kita tidak ada yang namanya ribut, nggak ada yang namanya ada perselisihan gitu. Jadi semua di saat kita sudah memutuskan untuk pisah itu rasa marah, rasa kecewa, rasa apa semua segala macam itu sudah hilang gitu ya, hilang Kak, gitu. ikhlas aja Udah, ya. gitu. Makanya kan sebelum aku memutuskan untuk pisah dengan papanya Aska dulu juga kan aku kan naik haji dulu. Jadi benar-benar aku tuh berdoa
di sana, ya Allah kalau memang misalkan ini adalah jalan yang terbaik, sudah jangan keluar air mata lagi gitu. Jadi di saat yuk kita udah bisa, ini tuh udah semua tuh udah lega, udah plong gitu. Jadi memang aku rasa juga mungkin balik lagi beliau pun seperti tadi yang aku bilang sudah pasti akan udah dibicarakan dengan yang baik-baik gitu loh. Jadi nggak ada yang ribut. Sangat dewasa gitu menyikapinya ya. Menurut aku gitu. Jadi sebenarnya aku tuh nggak mau yang ngasih masuk pendapat atau apapun karena aku takut nanti sangkanya Kalina datang ke sini cuma untuk ngomongin ini segala macam. Enggak, aku pikirnya kan dibilangnya ngebahas tentang anak gitu loh. Ya aku terjebak di sini. No. Tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini nih kemarin juga sempat heboh juga di media sosial ya, ada sebuah statement. Kenapa tertawa? Manakah menanggapi? Kalina kenapa tertawa? Aku cuma maksudnya apa ya? Ini sepengetahuan aku dulu. Iya. Gitu. Karena aku pernah bersama beliau kurang lebih 12 tahun dan buat aku tuh cukup lama aku mengenal beliau. Alhamdulillah ini bukan aku ngebagusin atau apa. Mama aku tuh sakit. Mama aku tuh sakitnya bukan sakit flu, demam, enggak. Mama aku tuh kanker gitu. Yeah. Tapi alhamdulillah beliau biaya pengobatan bantu kayak gitu. Itu yang aku tahu gitu. Tapi mungkin kan gini, setiap orang kan merasakan apa pemberian itu kalau buat aku cukup, mungkin ada yang ngerasa kurang, mungkin ya gitu. Ataupun juga mungkin istrinya juga bercanda atau apa, kita kan nggak pernah tahu juga. Aku juga mikir gitu sih. Jadi mungkin bercanda kan kadang-kadang kita menelan mentah-mentah apa yang sudah keluar dari mulut orang. Iya. Dipotong-potong, di framing seolah-olah dia seperti itu. Padahal enggak gitu. Jadi kalau dibilang menurut aku sih istrinya, masih istrinya kan, istrinya tuh juga bercanda atau apa, kita kan nggak pernah tahu pertanyaannya juga seperti apa. Betul. Bagus ya Teh Kalina ya. Iya, tapi diplomatis. aku setuju itu. Ya, tapi benar. Kadang kan omongan-omongan kita, kadang-kala kan kita bercanda tapi di-cut sama mereka kesannya yang jadi nyari kayak, viewer, follower. Iya, kadang-kadang kayak gini, kita kan udah deket nih, ada kata-kata, lu tuh bego banget sih gini-gini. Nah, tapi orang tuh mikirnya, goreng. Gitu kan. Nanti jawaban dari si partnernya tuh seolah-olah, Kayak ibaratnya gini deh, kayak misalnya Karen Delano suka bawa coklat, dia kadang suka mau, kan kita suka, dia mah pelit. Orang nganggapnya itu serius gitu kan ya. Dipotonglah, sayang kalau serius ke rumah. Beda. Bukan. Itu lebih curhat lu ya. Dan menurut aku kayak gitu. Jadi Ya benar ya, tapi oke. Sekali lagi buat Om Ded sama Sabrina. Diambil serius juga. Kita mah doain ya, maksudnya ya ini keputusan terbaik yang sudah diambil. Tapi lihat postingannya, semoga bisa jadi inspirasi buat siapapun itu. Semuanya baik-baik. Berdamai itu bukan hanya dengan diri sendiri, tapi berdamai dengan orang yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Termasuk berdamai dengan keadaan. Dan itu tidak mudah. Ketika kita melihatnya, mereka mau pisah nih. Tapi kayaknya mereka baik-baik aja ya. Bahkan sampai yang berkomentar, kalau baik-baik aja kenapa harus pisah? yang ngasih bunga tuh. Oh itu pasangannya Kalina. Karena kalau misalnya baik-baik aja kenapa harus berpisah? Ya tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Cuman lihat mereka bisa berdamai dengan keadaan, kita salut. Pokoknya Om Ded, kita yakin Om Ded juga Sabrina bisa melewati ini dengan... Tidak ada perpisahan yang enak, tapi bagaimana kita menyikapi perpisahan itu supaya tidak saling menyakiti ke depannya. Daripada menyakiti lebih lagi lebih baik kan berpisah dengan baik-baik. Berpisah dengan baik-baik. ada pertemuan memang pasti ada perpisahan. Betul. Yang jelas kita jangan pernah mendengar bisik-bisik tetangga yang sering membicarakan Dangdut. bahwa mawar hitam dianggap sebuah sebujur bangkai. Apalagi kalau ada makanan di meja. Mejanya yang lu makan itu, kalian terakhirnya jadi bisa masuk ke 7 sumur. Lagunya semua lu sambungin. Makanya Karena kalau kamu nggak mau masuk 7 sumur, kalian harus sumpah benang emas. Makanya jadikan pernikahan itu mimpi manis. Iya. Jangan hanya sekedar sebagai iming-iming. Apalagi kalau Anda suka iming-iming, jangan jajan. Makanya segala apa dalam rumah tangga itu ngomong dong, ayo ngomong. Ya, jangan sampai kalian berdandan pengen Mr. Glowing, tapi aduh nggak masuk ya.
Gua mau masukin lagunya Karen nggak masuk. Tapi yang terlihat glowing ini kita Gua mau cari lagi lihat ya. Karen. Glowingnya seorang Kalina kemarin sama Aska. Happy banget nih Oh momennya. iya. Kasih lihat nih. Aska main kesini dong sekali Ya, aja sama Aska. kesini dong, Aska. Ini kita kasih lihat ya Kalina dan Sekali Aska. Birthday lunch with my donatur, Esteller Sultan. Di mana Kak ini? Itu kita makan di Gandari City. Oh, Gancit. Gancit. Gancit itu kalau kita ini ke Gancit. Gencet. Kegencet. Ulang tahun kamu, yang kamu Iya. bilang kamu pengen sehari sama dia. Iya. Dari jam berapa sampai jam Oh berapa? enggak, sebenarnya enggak seharian banget, tapi beberapa jam karena dia harus ke rumah poponya kan, neneknya. Aku senang banget tuh captionnya tadi donatur. Jadi dia yang traktirin. Oh iya, dia juga yang traktirin. Senang ya Kak punya anak yang Itu jadi soleh aku begitu ya. alhamdulillah aku bersyukur banget. Jadi maksudnya aku tuh waktu pas kayak tadi aku bilang kan, aku cuma minta kado tuh makan Kebersamaan. atau kebersamaan bersama mama. Iya. Mau itu biasanya kita kayak nginep, tapi karena dia udah gede kali ya gitu, jadi itu dipeluk aja tuh semalu kayak gitu. Iyalah. Nah aku senang banget sih dia udah bisa meluangkan waktu buat aku. Abis itu dia bilang katanya waktu itu dia mau langsung ke rumah neneknya gitu. Terus udah itu kenapa aku bilang donatur, ya memang dia donaturnya. Happy pasti ya. Kalina tapi ada satu momen ini juga netizen bertanya-tanya, kok begini sih? Coba kita ini. Loh kok marah? Tapi memang Aska tuh orangnya kalem ya. Memang dia tuh cool banget ya. Iya. Gak senang sosial media yang berlebihan Nggak, gitu ya. iya. Itu tuh orang pas nonton gini, kok nggak mau bilang mamanya siapa ya, mamanya Aska. Kan orang tuh nunggunya jawabannya kan itu kan ya. Iya. Kenapa nggak ngeluarin jawaban seperti itu ya? Itu tuh kan ekspektasi orang tuh. Gadut mungkin ya. Ya apa ya, itu balik lagi ya kayak tadi kita bahas juga, orang tuh kadang-kadang suka mengambil kesimpulan sendiri. Padahal Iya. kan kayak tadi, mamanya siapa ya? Itu kan bercandaan. Canda. Betul. Gitu loh. Terus dari itu pas lagi tanya lagi, dia langsung lihat ini brand dari Malu-malu, iya, iya, STL-nya ada kamera mamanya ya. kayak gitu. Sampai tapi pas akhirnya mamanya dia kan, ya that's my mom. Tapi orang nggak denger itu gitu. Orang tuh nggak melihat dan tidak mendengar apa yang Aska ucapin gitu. Terus dari itu pas yang saat aku bilang I love you, terus dia bilang I love you too. Kenapa sih yang dilihat cuma depannya aja? Bahkan ini kita lihat ya komentar netizen yang ngeliat yang hanya cuma sepotong itu. Bukan anakku, aku bukan mamanya. Hanya penonton video yang nangis karena nggak mau jawab mamanya Aska. Padahal mamanya berkali-kali nanya, di akhir mamanya bilang, mamanya dia ya. Dijawab, that's my mom. Tapi entah aku merasa tak cukup. Mungkin aku baper dan cengeng. Tapi mau cerita perasaanku aja nonton ini. Maafkan aku ya. Dari gerak-geriknya dia nyobain aja udah agak beda. Aku tahu kamu tuh jaga badan, jaga makan, tapi demi mama usaha mamamu loh ini. Makan 1 cup itu juga nggak akan bikin rusak badanmu dalam sekejap. Aku bukan siapa-siapa. Hey, Aku bukan ibunya, tapi kok aku yang sedih. Apapun alasannya, entah love language-nya, apa tapi masa ditanya gitu aja kayak berat banget jawabnya. tapi ya Ada lagi kayak kayak berjarak ya. Aska kenapa sih terlalu kaku sama mama sendiri? Padahal kamu boleh bersikap manis kayak anak kecil di depan mamamu. Tahu nggak? Tapi sebenarnya yang tadi video tadi tuh mengingatkan gue sama adik gue dan anaknya. Kenapa? Dari suami yang pertama. Gimana coba cerita? Anak lakinya ya, jadi kalau ketemu sama mamanya karena kan dia juga bertumbuh tidak sama adik aku. Jadi ketika mereka bersama tuh aku suka sedih sebenarnya melihat ada awkward moment lah. Karena kan tidak bersama, karena anak-anaknya sama papahnya. Oke. Yang aku rindukan sebagai keluarga melihat anaknya tuh bisa ada bonding yang kuat. Misalnya kalau sama mamanya ke jalannya sesekali kan, seminggu sekali, bahkan sebulan sekali karena udah semakin gede. Jadi kalau melihat mereka tuh, aduh kok kayak gitulah, kayak ibu-ibu ini memberikan komentar. Jadi kita juga suka rasa Kayak ada jarak gitu. kayak ada jarak gitu dan itu Apa ada membuat kita ngerasa sedih. awkward gitu gak sih? Tapi tahu nggak kenapa salah satu alasan aku mau datang ke pagi-pagi ya hari ini gitu? Karena aku mau menjelaskan bahwa banyak orang yang komentar yang seperti tadi gitu kan. Kalau aku sendiri aku menilai gini. Pertama, kayak tadi kamu bilang, Iya, sedih. Aska itu
nggak tiap hari sama aku. Ya itu. Dia lebih sering sama papanya. Pasti ada lah yang namanya. Pasti awkward jadinya kalau. Apalagi dia anak laki-laki. Cuma bukan berarti dia tidak mencintai atau tidak menyayangi. Iya betul. Apalagi anak Ya, kayak tadi orang bilang kenapa sih nggak dimakan, apa jaga badan, apa segala macam. Yang mereka tidak tahu kan Aska sudah makan. Tapi juga ya Kalina ya, yang aku lihat nggak tahu ini benar apa tidak ya. Bagaimanapun juga deep inside di dalam hati anak itu masih ada luka gitu. Maksudnya luka yang tidak bisa dikatakan, makanya jadi awkward. Nah, Luka karena orang tua berpisah maksud aku Wi gitu. Jadi itu yang membuat sedih sebenarnya. aku adalah produk dari broken home. Iya, Orang iya. tua aku juga pisah. Pasti ada seperti itu. Cuma itu sudah kita bahas. Aku sama Aska sudah ngebahas itu bahwa aku sudah minta maaf apa segala macam. Yang akhirnya Aska mengerti kenapa dan mengapa orang tuanya pisah. Yang akhirnya juga kita saling minta maaf gitu. Aku bilang ini bukan salah kamu, ini salah mama. Aska itu lahir ke dunia itu tanpa dia minta kan gitu. Jadi apapun yang terjadi itu berarti kesalahan orang tuanya. Dan akhirnya dia sudah mengerti dan aku menjelaskan itu kenapa? Karena menurut aku Aska itu sudah cukup dewasa dan sudah cukup mengerti apa yang terjadi gitu. Jadi di sini aku ngasih tahu bahwa kemarin setiap kita ketemu itu kita tuh benar-benar menikmati gitu loh. Iya. Dengan memang Aska sendiri memang anaknya kaku dari masih kecil juga seperti itu gitu. Jadi bukan berarti karena dia nggak sayang sama ibunya. Dari pas lagi saat datang pun aku udah kasih dia langsung buka, dia langsung makan. Tapi kadang namanya orang Gitu yang loh. nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Iya, Kadang jadi- hanya berdasarkan postingan aja. Berdasarkan apa yang dilihat terus udah itu kesana Aska kaku memang anaknya seperti Iya. itu. Udah itu dibilang katanya Maaf. alhamdulillah. Oke, tapi kali ini kita yakin bahwa hubungannya pasti ya baik-baik aja dan kita juga kedepannya yakin bahwa hubungannya akan lebih dekat lagi. Amin. Karena kalaupun ada yang memisahkan ataupun misalnya ada jarak, cuman waktu yang bisa menyembuhkan. Itu. Kita kembali saat lagi hanya di pagi-pagi ambil. Satu hal yang pasti, ajarkan anak kita berbagi, memberi lebih dari yang kita lakukan untuk saat ini. Pagi-pagi ambiar geger. Sobat Ambiar, Sobat Ambiar, kami mau sekedar mengingat kami mau Apa sekedar itu? berdasarkan pengalaman dari seorang Karen Delano. Betul. Buat siapapun itu, kalau misalnya mau operasi, pastikan kalau misalnya kembali ke Indonesia itu wajahnya bisa dikenali sama paspor. Banyak loh kejadian, ketika pulang itu mereka ditolak sama imigrasi. Ada loh kejadian kayak begitu. Kenapa? gua nggak gitu. Lu kemarin begitu katanya. Kagak gua. Katanya ditolak. Nggak ada gua Kan mah. Kak Karin cuma hidung doang ya. Iya, hidung Berhasil doang. masuk. Apa? Berhasil masuk. Berhasil masuk, sempet Tapi- gak dikenali sih. Terus gua ngotot, ini gue, Gimana nih gue nya? ini gue. Tapi ya ini tren operasi plastik ya nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan Iya. hak dan sah-sah aja. Orang pakai Iya. uang duit mereka sendiri, Iya, ya kan? benar. Tidak merugikan siapapun. Bebas lah. Ada alasannya pasti. Setiap orang punya alasan kalau mau melakukan operasi plastik. Termasuk bintang tamu kita yang satu ini. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Neta Permadi. Tuh, ini nih. Ini yang menurut aku tuh ya, kalau secara pribadi, kalau operasi plastik yang bagus itu tetap Kayak mukanya gini sama, natural, nggak berubah Jadi itu bukan banget. dioperasi plastik berarti. Perawatan. Enggak sih, sebenarnya hitungannya tetap operasi tapi diperbaiki. Nggak ada yang ditambah tapi dikurangin. Dikurangi. Kurangi apanya yang dikurangi? Jadi tadinya pipi aku tulangnya agak nyamping gitu. Oh. Jadi kayak dimasukin gitu. Oh. Dimasukin lemak gitu teh. Enggak, Dikurangin. tulangnya kayak dipotong tapi Dikikis. tulangnya nggak dibuang, dimasukin gitu. Oh, oke. Jadi kalau
apa sih namanya tengkoraknya kalau di foto kayak Nggak ada simetris gitu tipe awalnya. enggak, sekarang tuh kayak ada Line-nya. line gitu tapi masuk. Jadi kayak dipotong tapi dimasukin. Nanti kita akan bahas ya prosesnya seperti apa. Tapi sebelumnya Meta kami semua mengucapkan terima kasih. Meta Permadi baru saja melakukan perbaikan kontur wajah. Barangkali itu kalimat yang tepat ya. Di Korea Selatan ini. Kontur. Apa alasan seorang Meta Permadi melakukan operasi plastik pada wajahnya? Sebenarnya pengennya udah lama banget. Udah 10 tahun yang lalu. Cuma dulu tuh nggak tahu mau diapain. Soalnya kan mungkin kalau sekarang yang manualnya kalau mau rahang agak tirus di botox. Ya. Nah kalau ini nggak bisa nggak tahu nggak bisa di botox. Jadi kayak lo mau nirusin yang tulang di sini tuh nggak bisa di botox. Iya betul, karena tulang. Nah, tapi dulu kan mungkin belum siap dalam segi mungkin biaya, takut, Mental. dan belum sehits ini. Kayak kontur tuh bisa ya. Gitu maksudnya kalau dulu tuh kayak mungkin pernah ada yang bikin tuh cuma kan belum banyak lah orang yang bikin jadi belum berani. Jadi itu tuh diapain? Kamu pengen terlihat lebih kecil gitu? Ya normal aja sih maksudnya tadinya kan gitu. Sekarang Tadinya kotak gitu ya Kak. Iya, iya, Tirus gitu ya Kak. Otak sekarang segitiga gitu ya. sekarang Jadi lurus rahangnya aja tuh sih. Lurus. Lurus aja ininya. Oh. Apa aja yang dioperasi kalau boleh tahu? Itu sebenarnya terus ya tadi juga kan lihat beritanya lifting. Sebenarnya lifting itu tadinya aku nggak penting, nggak perlu. Tapi karena ditirusin atasnya ada yang kendor. Iya. Oh, oke. Jadi ditarik lah. Iya. Sedikit banget. Jadi sampai aku turunnya tadinya nih sekarang tadi normalnya begini nih. Si double chin yang bawahnya. Nggak ada. Oke. Terus jadi ada karena Karena kan ini udah tirus, jadi kan kulitnya kulitnya turun gitu. Jadi nggak keriput sih, cuma karena aku belum keriput belum apa jadinya turun aja dan memang dokternya dari awal sudah bilang kalau mau face contour kalau mau maksimal harus di lifting. Ya karena kalau enggak ada sisa yang Ya, turun. ada Itu. mana Kak sisanya. liftingnya itu atas atau semuanya dari dari sini dan Semuanya. Oh, Maksudnya ini apa nih semuanya ya? pipi ya? Iya semuanya. Oke. Oh padahal masih Belum, masih cuma muda maksudnya. tapi lifting itu makanya dokternya bilang nggak cuma orang tua aja yang lifting kan bisa berapa mili kah? Oke. Gitu sesuai kebutuhan. Gitu. Jadi kayaknya sebenarnya kalau di foto aku nggak berubah sama sekali ya. Iya. Oke, ini kita mau kasih lihat ya before afternya Meta Permadi. Oke. Oh, oke. Tapi kalau paling jelas itu di bagian ini ya. Pipi. Apa ini namanya? Ini namanya apa? Double chin Double ya? chin sama pipinya. Jadi nggak ada ini apa sih namanya nih? Smile line. Smile line-nya nggak ada. Ini kayaknya yang depan juga udah operasi nih, cuma belum di lifting. Oke, belum di lifting jadi masih ada double chin ya. Jadi itu dibukanya dari mana ya untuk contouring? Dari mulut ya? Dari Jadi susah makan tuh untuk 2 minggu 1 bulan pertama ya pakai bubur 3 ya? hari sebenarnya nggak makan. Nggak makan 3 hari ya? Tapi anehnya nggak lapar, nggak sakit mah, nggak apa. Jadi Jadi kalau yang punya mah gimana Kak? kan kita bilang, jadi mungkin mereka udah Ada obatnya. meresepkan obat-obatnya itu. Dalam gitu. infusan Iya. itu kali ya. Iya, Aku iya. nggak kan minum obat. Oh enggak diinfus? Aku waktu itu kayak operasi malam, besokannya pulang. Use total tapi. Total. Iya, total. Use total ya. Total. Oke. Hidung juga ya Kak? Enggak. Untuk Nggak ada. untuk mengikis maaf berarti ini tulang pada ini ya, pada wajah itu ada yang dikikis berarti kan ya. Itu pengerjaannya berapa lama totalnya? Aku lupa ya. 6 jam kali ya. 6 jam. 6 jam, iya pasti lama. Recovery-nya berapa lama setelah operasi itu pengikisan tulang pada bagian wajah? Aku cepet banget 2 minggu, makanya orang-orang bilang aku tuh nggak bengep-bengep gitu operasinya. Nggak biru-biru, cuma bengkak aja kayak step by step. Cuma yang bukannya nggak boleh, memang nggak bisa. Pedes aja nggak daging. bisa ya? Kebetulan aku nggak makan pedas. Nggak makan pedes. Jadi katanya itu nggak boleh karena memperlambat Penyembuhan luka. Cuma aku memang nggak makan pedas. Jadi Iya. Jadi malah lebih bagus ya. Kalau sobat ambiar tuh pengen contouring wajah, mengikis tulang pada wajah seperti yang kamu lakukan, itu tuh butuh menyiapkan dananya tuh harus berapa banyak sih?
Lumayan. Makanya 4 tahun yang lalu sebenarnya aku udah konsultasi sama klinik ini by online. Terus lihat, lumayan juga ya, semobil lah ya. Mobil apa? Mobil kan macam-macam loh. Semobil apa? Berarti yang nggak mahal-mahal banget. Berarti 500 juta ya Kak? Enggak. 500 juta ke bawah, 300 juta? Tapi mahal. 200-an. 200-an. ya. Itu 200 itu pakai sambal terasi sama gepuk nggak? Lu pikir catering. Tapi Meta, Berarti ini udah berapa tahun Kak? Sudah setahun ada? Setahun. Ini udah berjalan setahun Lebih. ya? oh, biasanya tuh kalau orang yang udah operasi tuh suka ada keinginan untuk, aduh Operasi lagi. apalagi ya, nambah Enggak. apalagi. Kamu ada gitu? Kayaknya enggak. Soalnya aku memang nggak ada yang pengen lain. Kalau itu tuh memang aku pengen banget. Pengen banget, udah lama banget. Oh kalau yang rahang itu ya Kak? Soalnya aku dulu konsultasi sama dokter di sini. Dari 10 tahun yang lalu aku pengen bakal fat. Aku merasa aku kok cabi mulu, mau kurus, mau gemuk tapi cabi aja terus gitu kan. Aku konsultasi terus dokternya bilang, kamu nggak ada bakal fatnya, nanti mau jadi peot gitu kan. Iya. Oh terus gimana? Ya itu satu-satu tuh face contouring, soalnya kalau botox cuma bisa di sini. Tapi memang di Korea tuh nggak banyaknya dokter tidak menyarankan bakal fat. Iya betul. Karena makin kita tua nanti makin gitu. Kecuali memang Makin tipikal kempot. tembem ya. Masih muda sih nggak apa-apa. Setelah operasi terus hasilnya udah jadi, kalau kamu bercermin tuh dalam pikiran seorang Meta Permadi itu apa? Lebih pede, sekarang aku suka kuncir satu aja, biasanya selalu ditutup-tutupin. Iya, iya. Tapi sekarang aku mau kuncir satu ya. Oh jadi selama ini tuh memang selalu ditutupin gitu karena biar kelihatan tirus gitu Iya, maksudnya? kayak gitu. Kak, berarti tapi Kak yang facelift itu kan rata-rata biasanya kan di sini. Ya di sini atau di belakang. Iya, orang-orang tuh kelihatan banget karena banyak, aku nggak kelihatan. Oh Kakak di situ ya? Iya. Oh ya. Oh di bagian telinga jahitannya? Terus ada yang sampai sini-sini, aku nggak ada loh. Oh. Ada di rumah sakit yang sama, dia juga gitu, tapi karena kayaknya lebih banyak. Kalau aku jahitannya samping udel. Apa? Usus buntu. Iya samping udel kalau usus Aku buntu di juga situ. tapi udah nggak ada. Iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting happy ya. Itu dia, bikin percaya diri. Tapi kalau ngomongin soal percaya diri, mereka yang tampil depan kamera penting banget. Iya. Ya kan? Penting banget buat kita-kita dan ya semuanya juga penting. Termasuk Meta. Tapi katanya sekarang ini fokusnya cuma mau fokus sama kerjaan. Kalau soal pasangan ntar dulu deh dia bilang. Meta Permadi akui tak pusing soal kekasih. Fokus pada karir dan diri sendiri aja. Yalah ya. Repot nggak sih mikirin Kenapa Kak? pasangan? Trauma Kak? Mungkin sama kayak semua orang ya, tapi trauma dibilang trauma enggak. Selalu pengen punya pasangan gitu. Belum Cuma ada yang klik. ada. Tapi- Cuma maksudnya jalanin aja. Aku nggak muluk-muluk. Gue pengen ini nih. Oh tahun depan kawin. Oh ini punya anak gitu. Enggak sih, jalanin aja, kayak itu bikin stres. Ada nggak mantan kamu yang komplain karena kamu mungkin terlalu fokusnya ke pekerjaan bukan ke pasangan? Enggak sih, aku fair orangnya. Maksudnya enggak kayak, oh karena kalau udah punya kerjaan yang tetap terus jadi pas punya pasangan baru jadi kerjaan aja yang diutamakan. Enggak, aku orangnya fair dan Jadi ini berarti udah punya calon pasangan lah ya Kak? ada. Berarti nggak sendiri tapi belum resmi gitu kan? Iya. Ya, Udah berapa lama sama yang sekarang? baru sih, apa ya, 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Rencana berapa lama? Semoga lah selamanya ya. Yang lama dong rencananya Amin. mah. Tapi Meta, orang tua tuh tipikal yang, ayolah Neng, kapan kamu mau Menuntut. nikah? Ada kan masih ada orang tua yang seperti Iya, itu kan. menuntut. Kalau dari papa sih nggak cuma doa yang terbaik aja, tapi mungkin sebenarnya pengen. Kalau mama kayaknya setahun sekali nanyanya, begitu. Dan jawaban kamu setahun sekali adalah? Sabar ya Ma. Santai aja. Yang itu juga pisah. Kok kamu nunjuk dia, kasihan temen aku, masih apa? Nggak maksudnya Bukan maksudnya cerita orang lain ya. cerita yang Kita mama- orang lain Reni Bram. cerita yang mama aku tahu atau enggak ya keluarga deket apa gitu. Itu tuh kamu pakai alasan itu aja bisa, itu tuh alasan yang cuman bercandaan doang atau memang kamu sebenarnya ada trauma juga Enggak, sebenarnya? itu bercandaan aja.
Kalau itu biar ya udah jangan ngomong lagi aja. Kalau yang lain sih enggak, soalnya mungkin aku pengennya sekali aja kali ya. Jadi Semuanya gitu iya, Kak, pengennya iya. sekali Kak. Pengennya gitu. Jadi iya, tapi mungkin di tengah aku jalan kan yang- kita tidak tahu ada apa gitu. Nah, Jangan gitu aku yang terlalu Excited ya. bukan. Apa? Oh ya jadi kalau yang kayak gini, oh berarti ya udah bukan buat gua kayak. Jadi terlalu banyak. Timbang-timbang. Jadi sebenarnya dalam hubungan Nimbang-nimbang. dalam hubungan pasangan itu kalau mau cari cocok tuh nggak mungkin ada gitu. Betul. Tapi mencari yang sama-sama bisa memaklumi dan sama-sama bisa memaafkan. Aduh. Sama-sama bisa Karena mendengar. semua orang mau menerima kelebihan, tapi tidak semua orang mau menerima kekurangan. Benar sekali. Karena kalau kita berjanji, Aha. itu jangan pernah diingkari. Lagu apa lagi ini? Mengapa kau lupa? Meta Permadi, kalau preferensi kamu cari pasangan apakah harus dari bidang yang Dia sama? entertain atau di luar Kak? Oh sekarang Oh, berarti langsung. Oh dari dulu enggak, cuma kayaknya sebelum umur 20 aja sih sama orang internet. Kenapa? Nggak mau lagi? iya aku nggak mau lagi. Bukan kamu, dia. Kenapa nggak mau lagi? Nggak mau. Maunya terus Anda gimana? Kamu kenapa nggak mau, Meta? Kak Meta nggak mau. Apa ya, nggak ada karena oh mereka gimana gitu di dunia. Jadi sekarang orang mana? Udah lama emang nggak pernah. Pengusaha, pejabat, Ya pekerja biasa aja kayak. pengusaha, eh, pejabat. ya, bisnismen lah. Kenapa kamu nggak mau cari orang luar gitu? Luar rumah maksudnya. Dari luar rumah terus kan. Enggak, Tapi, maksudnya Kak- dari luar negeri bule atau misalkan yang blasteran-blasteran gitu. Mix apa gitu, mix berry juice atau apa gitu. Kenapa enggak? Ini tuh dibawa-bawa kemana kayaknya udah pada tahu. Oh gitu. Udah pada tahu siapa? Siapa sih? Siapa sih? Oke, kita lihat dulu fotonya yang satu ini. Bingung kalau nggak ada. Kenapa kok kamu kayak takut kalau kita mengeluarin fotonya? Emang orang tuh nggak tahu pasangan kamu siapa? Enggak, Emang emang kamu kamu nggak pernah posting. Jadi kalau ada fotonya aneh banget. Kenapa kamu nggak pernah posting? Nah gimana kita bisa tahu Kak? Nah, aku bukan karena pacar aja, kadang liburan aku aja aku nggak posting. Maksudnya kayak kadang oh iya baru Iya, ingat. iya, iya. Oh 6 bulan lagi gue kan liburan ke sini ya. Oh posting deh. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Menikmati aku punya, iya. momen aja ya. Iya. Tapi dia bukan suami orang kan? Bukan dong. Oh, pasangannya di bawah usia atau di atas usia? Selalu di atas. Kenapa kamu selalu pengen cari yang di atas umur? Sukanya memang. Lebih dewasa. Oh. Oh, lebih dewasa. Karena aku Baik. juga. Tapi Ini ya, ini bukan yang nunjuk sepatu, yang nunjuk. oh iya. Yang ini? Oh iya Enggak, katanya. enggak. Jadi Ini kegiatan apa sih? Boleh cerita nggak sih sama kita? Jadi ini kegiatan baru aku. Aha. Jadi kami ini adalah berasal dari Yayasan Sri Kandi Merah Putih. Oh, Yayasan sosial. Sri Kandi Merah Putih. Oke. Jadi kami berada di bawah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan langsung. Oke. UMKM ya? Ya, jadi kita punya program untuk memajukan UMKM di seluruh lapas dan rutan se-Indonesia. Wah keren Sebentar lagi banget. kita mau ke Nusa Kambangan. Apa itu tadi kerajinan ya? Beda-beda, iya semuanya beda-beda. Ada yang tas raju, tapi dari berbagai macam kayak entah tali kun, entah tali rafia, entah jeans, entah apa. Kemarin aku habis dari Bandung, ada yang bikin kopi, ada yang kemarin tuh apa batik. Sukses ya Meta ya dengan segala macam kegiatan sosialnya. Tapi Meta kali ini kita akan memberikan beberapa pilihan buat kamu dah. Kamu harus jawab dengan cepat, tidak begitu mudah dalam Ambiar dalam Dilema. Ambiar. Kita mau bertanya. Meta, Jujur. Kak Meta Permadi, lebih pilih sendiri tapi bahagia atau menikah tapi banyak masalah? Nah, Sendiri dan bahagia. bagus. Oke. Tapi berat itu pertanyaannya sebenarnya. Apa-apalah. Tapi iya sendiri asal. Tapi enakan sendiri Kak, bahagia daripada menikah banyak masalah, pusing Bener, kepikiran iya. kita ya kan. Lebih pilih dikenal karena peran antagonis atau populer, atau main peran protagonis tapi sepi tawaran? Antagonis aja Antagonis. nggak apa-apa, yang penting, Pak. Sepi populer ya. Iya. Oke, pilih tawaran syuting dengan bayaran mahal atau nemenin hari spesial orang tersayang? Oh.
aku bisa pilih yang kedua sih. Nemenin spesial. Ya. Nemenin, Nemenin hari spesial hari sama orang spesial tersayang. sama orang tersayang. Tapi kan gak dapet duit, gak apa-apa ya? Ya itu bisa dicari lagi nanti. Iya juga sih. Widih. Bisa dicari. Karena hari spesialnya itu hari itu doang. Bener, duit bisa dicari. Apalagi kalau orang kita saya punya banyak duit. Betul. Oh, karena udah nggak ganti. Cowok yang perhatian tapi finansial kurang atau pilih pria kaya tapi cuek? Ah, pilih banget. Apa yang pertama? Pilih cowok yang perhatian tapi finansialnya kurang, Kak. Tapi ada juga pilihannya pria kaya tapi cuek. Kurangnya nggak kurang-kurang banget kan ya? Pilih cowok yang perhatian tapi finansialnya kurang atau pilih pria kaya tapi cuek? Ya kaya dan cuek lah. Ya mending yang kedua jadi yang pertama. kaya dan cuek. Jangan yang pertama. Yang make sense. Jangan yang pertama. Aku yang kedua. Kedua ya? Iya. Jangan yang pertama. Kalau cuek ya Kalau udah dulu, deh, Kak, kan yang kalau penting ada dulu aku, duitnya ya. kalau dulu aku yang pertama. Sekarang Sekarang aku yang kedua aja. Ya udah, I ya follow lah you Kak. lah. Kaya tapi cuek gitu. Ya nggak apa-apa lah cuek. udah lah, yang Atur penting deh. kaya. Kaya tapi cuek, cueknya tapi cuek sama Yang orang penting lain. terus. Iya sama kita jangan cuek ya sayang. Apa bisa lagi Orang tetap lain dibagi-bagi boleh. Lalu sedikit senyum, tak seindah dulu yang kau lihat kini. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar. Geger. Guys, coba bayangkan, Dewi kamu kan biasa acting. Bayangkan kalau di antara kita bertiga nih ya, Kita bertiga. jadi aktor, laga. Laga. Cara aktor laga, cara gininya juga udah salah. Kok lo jadi joget sih? Kan gitu. Kenapa lo jadi joget? Ya kan jaipong. Tapi coba sama yang satu ini nih. Ini siapa? Ini aktor. Wih, aktor laga. Duda. Oh duda mulu, yang ini masih muda. Dia saking jagonya nggak but kalau acting nggak butuh stuntman. Wah, jadi dia udah aja acting sendiri. Oh ya? Iya, stuntman. Siapa sih lihat dong? Florian Reuters. Boleh kasih pose set gitu. Kamu kenapa sayang? Kamu ada luka-lukanya loh. Iya jerawat ini. Jerawat nah, masih ABG. Kamu jangan grogi, santai sayang. Kamu umurnya berapa sih? Masih jerawatan? Aku 27. Ah, cuma beda 20 tahun sama lu, Karen. Dua tahun. 22. Oh, 20. Ya Allah, 22 tahun masih kecil. 22 tahun beneran beda 20 Florian, tahun. terus coba aksi lagi set kayak Iya, gimana? coba. Coba kayak gimana? Enggak sih, paling gini aja sih. Oh gini doang. Oh iya. Biar hebat nggak pakai stuntman. Apa namanya kan? Kan anak-anak SMA yang berandal gitu kan. Wah, anak SMA ya. Jadi nggak yang rapi-rapi gitu. Florian kami semua mengucapkan terima kasih. Lucu banget Kita mau kasih lihat ini Florian. Namanya Florian. Sendalnya lucu banget Halloween. Iya. Cocok sama tema kita ya. Halloween. Halo. Halo dangdut. Ya, Florian Reuters ya. Dangdut ya, Bro. Kita mau kasih lihat aksinya yang menarik perhatian pemirsa di rumah. Silakan. Reuters, gimana cara ngomongnya? Routers. Routers. Oh kayak wifi ada routersnya gitu ya. Asli mana Florian? Aku asli Madiun, Jawa Timur. Madiun, ada mixnya nggak sayang? Ada Belanda. Oh Belanda, routersnya itu ya. Siapa yang dari Belanda? Papahku. Papanya, oh routers. Papa. Kamu berapa bersaudara sayang? Aku 3. 3 Kamu anak bersaudara. nomor? 2. Oh yang pertama cewek apa cowok? Cowok semua.
Maksudnya apa? Ya kan umur berapa yang cowok yang pertama? 26. Oh, 26. Abis ini dia nanya, papa kamu umur berapa? Florian pertama kali acting umur berapa? Floria ke Gloria. Florian. Florian. Sebenarnya sempat setahun kelas 5 itu sempat ikut iklan-iklan gitu kan, tapi terus nggak betah di sini, akhirnya balik kampung lagi ke Madiun. Oh. Terus balik lagi habis lulus SMA. Jadi Makanya kamu di tempat Kak Dewi dia betah. bener, diajarin sama dia acting segala macam. Tapi yang udah-udah yang tinggal di rumah dia kabur. Gak ada yang kabur ya. Florian, yang ngajak pertama kali acting itu apakah keinginan dari sendiri atau biasanya kan kalau cerita aktor tuh, iya aku di mall ketemu sama manajer artis Iya, diajakin ya pertama syuting. ketemu. Gitu. Kalau kamu ceritanya gimana? Aku sebenarnya kalau pas awal-awal tuh aku nggak suka syuting kayak acting gitu, nggak suka. Dan kebetulan aku nggak suka belajar juga kan. Nggak suka belajar, makanya aku Kamu kok nggak mau suka? cobain dulu, mau cobain apa? Maksudnya gak suka belajar gimana nih? Nggak suka sekolah. Oke. Jangan ditiru, jangan ditiru. Tapi aku lulus. Iya. Nah setelah itu kayak bingung mau ngapain, akhirnya nyobain entertain. Oke. Gak suka belajar tapi lulus, artinya ada satu nilai positifnya. Positifnya walaupun dia tidak suka tapi dia berusaha. Ya Tapi ya anak zaman sekarang yang kecil-kecil, cara ngajarinnya beda sama kita dulu. Beda. Gak bisa disuruh belajar, ayo ini, Gak bisa, ayo. Gak bisa. gak bisa. Ponakan aku, setiap belajar ribut buru sama mamahnya. Tapi begitu kenaikan kelas, nilainya semua 9. Memang beda caranya ya. Beda sama anak sekarang sama zaman kita, beda cara ngajarinnya. Kamu lulus kan? Lulus. Iya, karena nggak harus gini, Disuruh gitu. Terus gitu. nggak juga. Dia punya caranya sendiri. Kalau kita kan sampai di Uber, mau belajar nggak? Mau belajar nggak? Pakai sapu ya. Enggak, aku mau dandan. Florian tadi bilang awalnya aku ke Jakarta terus nggak suka pulang lagi ke Madiun gitu. Terus akhirnya sekarang memutuskan untuk ada di Jakarta itu mulai menikmati itu gimana ceritanya? Karena dulu pas aku masih yang setahun terus balik itu belum pernah yang namanya syuting lama gitu, belum. Kan kalau syuting biasanya kayak sebulan, 2 bulan gitu. Nah lama-lama kayak enak kok, ini kayak main nih rasanya. Iya, Iya, kayak main. Main doang gitu loh. Jadi akhirnya dari situ jadi suka. Jadi suka. Jadi kamu tuh bad boy-nya bukan cuma di peran kayaknya ya. Memang kehidupan hari-harinya anak bad boy ya. Ya ini dia ngingetin sama Karen Delano zaman dulu kan kayak begini. Topinya doang, gayanya enggak. Masa kayak gini kakak? Ya, keren banget Karen kalau dulu kakak pakai topi kayak begini lah. Bad boy. Tapi kan kalau action itu ya, itu kan beda ya sama acting. Semua itu punya tantangan tersendiri. Ya action itu ya acting. Ya maksud aku apa laga gitu, ya kan? Ya. Sama yang romantis. Kalau buat kamu tantangannya itu apa? Ada tantangan nggak ketika kamu memerankan peran action? Sebenarnya kalau waktunya cukup, workshopnya bisa lama, ya aman sih, masih bisa dikontrol gitu loh, masih bisa diatur gimana-gimananya. Cuman kan kalau yang series kemarin itu aku workshop cuman kayak 4 hari gitu, jadi susah. Apa kemarin action juga? Kemarin ya action. Kamu tuh kalau peran lebih banyak action mungkin ya ditawarinnya? Romantis-romantis enggak? Atau gimana? Belum pernah sih. Horor belum pernah horor? Horor udah pernah, tapi kayak dikit doang aku di situ. Di film atau di mana? Di film. Di film. Tapi memang mungkin cocoknya laga. Iya kayaknya. Sesuai dengan Iya profilnya. bener, kamu mah cocoknya laga. Iko Uwais ya. Iya. Main motor-motoran. Iya yang gitu, iya. Bad boy. Ya kayak lu banget Karen ya. Gue bro. Florian kita mau kasih lihat artikel tentang kamu ya. Iya. Florian Reuters akui tidak pernah gunakan stuntman saat adegan berbahaya di film action. Iya. Kenapa nggak menggunakan stuntman saat berbahaya? Kenapa di film action? Nggak takut jatuh. bahaya Iya loh. loh. Lebih suka aja biar ngerasain. Real ya. Oh gitu. Tantangannya lebih berasa. Laki Kayak banget Jackie gitu Chan. ya. Jackie Chan kan nggak pernah mau pakai stuntman kan? Iya. Dia selalu Tom Cruise kena api panas bara beneran melepuh tangannya, kakinya. Iya. Hebat tapi kamu. Limbat juga nggak pernah pakai stuntman kan dia. Iya nggak pernah. Nggak pernah. Dia pakai feeling. Sehong deh. Tapi begini, orang tua tuh tidak apa-apa kamu nggak pakai stuntman. Nggak khawatir gitu. Nggak apa-apa. Pernah sampai luka-luka gitu nggak? Ini dulu di sini patah pas latihan. Oh iya lo tangannya ini. Aduh,
Ini juga loh guys, ini loh. Kamu jangan gemetar sayang, nih. Oh, sampai kapalan ya, Merah, sampai tangannya. luka-luka. Kamu gak kapalan sih, tangannya perempuan banget. Kalau laki tuh tangannya kayak dia dong. Tapi coba lihat dong otot aku nih. Gimana sih? Tapi kalau kapalan gitu udah biasa ya, nggak masalah. Kalau patah segala macam, kesalnya udah biasa. Di sini patah dulu, pas lagi latihan fighting. Itu kamu suka tinju gitu sampai kayak gitu tangannya? Suka boxing. Coba dong tinju Karen dong, pengen tahu gimana. Tapi buat kamu sendiri ada semacam trauma gitu nggak kalau akhirnya ada yang luka segala macam kayak patah jari kamu Pernah gitu? cedera nggak? Nggak trauma sih, kayak patah udah mau gimana lagi. Tapi Florian kalau lagi patah terus ada cedera gitu tuh dia akan berhenti syuting kan pada akhirnya? Nah untungnya aku ini sebelum syuting, jadi masih aman. Belum syuting. Belum pernah cedera di saat lokasi ketika syuting ya, mudah-mudahan sebelum pernah ya, jangan sampai. Kena ini lagi pernah, jadi sebelum syuting ini patah, recovery, pas syuting kena lagi ini. Diapain adegan apa bisa patah tuh? Ada yang di kamar mandi tuh yang bacok-bacok itu. Dibacok-bacok. Ceritanya. Tapi memang kamu tuh menikmatinya tuh action gitu ya? Semua sih. Semuanya. Kamu all out banget gitu ya? Siapa aktor? Yang pengen aku cobain. Siapa aktor? Apa yang belum pernah kamu cobain? Peran Loncat apa? dari gedung. Cinta-cintaan sih belum. Romantis-romantisan belum? Aktor idola kamu siapa? Aktor atau aktris? Siapa? Rudy Hairudin, Bu Nani, apa siapa? Nani pisang goreng dong, madu. Pisang goreng. Masa Bu Nani? Aktor luar. SLR aja. Aktor luar, aktor Indonesia nggak ada sayang. Mas Kiki. Mas Kiki, siapa sih? Kiki Likur. Kiki Narendra. Kiki Narendra. Kiki Narendra. Yang mana Kiki Narendra? Yang mana? Pada nggak tahu loh. Pernah datang ke sini. Kalau artis luar siapa? Artis luar. Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, siapa? Oh yang siapa? Charlie. Tahu gak? Gadis gue. Itu Charlie 11. Ya kan kita nanya. Kita mau nantang kamu acting. Siapa silakan. Coba sama King Nasar dan Sama Kak Karen Karen. ajar dia. Sama Karen. Sama King Nasar, Iya. silakan. Sama Karen aku mau lihat. Pengen adegan. Kita di sini tidak usah pakai stuntman. Karen pun sudah tanda tangan kontrak, dia tidak masalah nggak pakai stunt. Ya. Kalau bisa dibikin bengok. Kami Kamu jangan ini ya, jangan kasar-kasar sama aku loh. Nggak boleh gitu kan? Nggak boleh. Profesional. tolong profesional. Di Ya profesional tapi jangan sampai kena banget ya. Iya nggak apa-apa. Aku Nasar nggak, King atut. Nasar? Tolong kamu arah bagian hidungnya ya. Jangan kena hidung nih, mahal banget udah 3 kali nih. Operasi. Ceritanya kamu Ya ketemu udah kena sama dia. rambutnya aja. Ini preman. Ya. Ini gue perman. Iya. Preman gak jadi pensiun, oke? Kamu ketemu sama dia di pasar. Dia malak kamu sekolah, kamu gak terima. Siap ya? Lu preman, jangan lupa lu preman. Malak ya. Malak lu. Kamera rolling in action. Bro. Tunggu, lu tatapnya juga jangan gitu banget kan, gue malak lu. Dia profesional, Takut ayo. dong. Kamera roll action. Kenapa bro? Lu takut dong sama gue bro. Duit. Duit. Kok ke gue mintanya? Ya gue mintanya sama lu lagi jalan di gang gue nih. Maksud lu apa? Maksud gue. Nih lu kan lagi jalan di gang gue. Mana duitnya? Bro. Lalu Itulah Kak Karen. datanglah siluman ular putih dan kuning. Nah, oke. Lu diem sini. Oke. Hei, kau tak tahu malu. Hei, kok tak? Jangan ganggu teman kami. Jangan. Terus Kak langsung cemburu, langsung Kak. Tadi teman kita itu mau minta duit. Gak, kamu kan main romantis aja. Bagaimana kalau kamu main romantis dengan aku? Datanglah mamaku. Mamanya datang, mama gue ini datang. Mandul mama mukul aku, Ma. Gue tua banget jadi mama lu sih. Aku mau dipukul sama dia loh, Ma. Jadi kamu selingkuh sayang? Iya. Kamu pilih dia apa aku? Pilih dia.
bisa. Kamu harus jadi gimana milik dong? aku. Gimana dong? Oke lah. Kamu murahan banget mah, belum apa-apa udah oke aja. Ya udah, aku sama dia aja. Ih nggak mau. Florian Rutter silakan, boleh duduk lagi Florian. Oke loh ya, Florian ini ya, keren Bagus, loh Flor. dia ini. Florian, ini tuh Cakep ketika loh, kamu kita bagus. posting di Instagram ya, banyak yang langsung ngirim direct message. Kak, tolong tanyain dong Iya. pacarnya siapa? Banyak yang penasaran, soalnya kita mau kasih lihat dulu satu ini ya. Kini namanya semakin dikenal publik, Florian Reuters tertutup soal percintaan netizen. Siapa sih pacarnya? Kamu punya pacar, sayang. Jadi netizen pada penasaran nih, Florian. Spillnya mungkin nggak sekarang sih. Loh, terus kapan? Kok ada kalimat Tapi dekat, berarti lagi dekat. Berarti tapi Lagi ada. Udah pacaran, cuman nggak yang go public gitu, masih Oh, di mana pacarnya sekarang? di sini, Jakarta. Oh, ada di Jakarta. Apa alasan kamu menutup rapat-rapat hubungan Pacar kamu? kamu. Kenapa? Lebih enak aja privacy gitu loh, kayak nggak Gak ada ada yang... yang ganggu. Iya juga sih. Iya. Apakah dia sama-sama bekerja di dunia entertainment juga? Iya. Oh, jadi Jadi, alasannya itu. oh, Terkait kontrak nggak sih nggak boleh dikasih tahu gitu? Nggak. Kira ini ya. Teman. Udah pacaran? Maksudnya teman di lokasi syuting? Oh nggak, nggak pernah syuting bareng. Oh, nggak pernah. Dari teman ke teman gitu, pas main aja kenalnya. Oh, pas main. Tapi kamu suka cinta apa enggak? Cinta dong. Cinta dong. Florian, Kita dong. tapi kalau buat kamu sendiri ya goalsnya kamu tuh apa? Kan kalau ada orang nih ya, kalau kita tanya aktor-aktor muda, pengennya tuh apa? Gue pengen go internasional atau gue pengen seperti Reza Rahadian di 5 tahun ke depan. Kalau kamu apa? Iya. Ya seperti itu sih gambarannya. Paling kayak gitu juga aku pengennya. Ingin go internasional. Pengen berhasil di dalam dunia acting. Amin. Tapi kalau kamu sendiri ya, tantangan terberat buat kamu nih, apalagi kan sekarang banyak banget aktor-aktor muda berbakat supaya kamu kelihatan. Apalagi kan maksudnya kalau ngomongin soal acting ya, zaman sekarang banyak yang muncul tiba-tiba hilang. Kalau buat kamu tuh tantangan terbesarnya apa? Kalau aku sih paling capeknya aja sih yang pulang pagi gitu-gitu loh. Iya. Itu sih paling. Lebih ke Kalau waktu syuting ya. kan memang sampai pagi kan. Callingan pagi, pulangnya pagi gitu ya. Tapi Florian ini hebat walaupun masih muda, terus Iya. juga syutingnya sampai pagi. Artinya kan dia kehilangan banyak waktu juga sama teman-temannya. Tapi dia nggak lupa kalau hidup itu harus balance. Motor-motoran, hobi masih dia lakukan. Nah, Betul, Tapi ya guys, tadi aku ngobrol sama Teh Kalina sama Karen. Yang kayak kamu gini, itu romantisnya bisa melebihi romantis cowok yang banget. romantis. Iya benar. Anda bisa gitu tahu ya? dari mana? Tahu Karena gue. tadi sama kayak Azka, anaknya Teh Kalina kan gak doyan ngomongnya tuh kayak seperlunya kayak ditanya kayak gimana. Tapi dia bisa lebih romantis. Dia tanya. kelihatannya Dia cuek tuh tapi- ibaratnya kita kan Ah, ngomong. udah deh kalau kita mau udah rumpi, udah deh. Seluruh Indonesia udah tahu. Udah tahu Mau 5 juga. tahun loh kita ini loh. Motoran tuh seminggu bisa berapa kali? kalau lagi nggak ada apa-apa bisa tiap hari sih Kalau motoran sama siapa sayang? sama teman-teman motor. Sama Kak Dewi dong ajaknya. Ayo. Apaan? Terakhir motor lo dikasih sama si itu? Enggak. Ada motor di rumah. Oh, lu tarik lagi motornya? Bagus, pintar. Florian, Kak Dewi punya banyak moge gini Kamu mau berjejer di moge, rumahnya. nanti aku kasih moge ya sayang. Banyak. Ada Mau, 5. suka gak Moge? Suka dong. Suka. Ayo Kak. Suka. Ayo, bam. Kak, langsung Kak. Ho. Ada pepatah habis manis sepah dibuang, kalau dia habis manis motor ditarik. Maaf ya, nggak kayak gitu ya. Emang itu motor gue. Kalau aku mah mau rumah, mau apapun duit ambil. Gue mah banyak jobnya, alhamdulillah rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Mau ditipu silakan, nggak apa-apa. Yang penting bukan gue yang nipu. Jadi siapa yang nipu? Banyak. Florian pernah kecelakaan kalau lagi motoran gitu nggak? Pernah. Pernah. Itu tuh berpengaruh sama jadwal syuting nggak atau memang lagi nggak ada? Lagi nggak ada dulu. Lagi nggak ada. Nah, kalau kamu pernah paling jauh touring sampai mana? Aku pernah kalau dari Jakarta paling ke Bandung, tapi kalau di Madiun paling ke Jawa Tengah, ke Jogja, ke Pacitan Wih gitu. enaknya. Naik motor. Jauh ya, tapi sehat-sehat selalu. Itu yang paling penting. Pokoknya Semangat ya sayang. buat seorang Florian kita nantikan karya-karya terbaru. Filmnya akan Semangat terus, layak. sukses terus. Kita pasti Flo. nonton ya. Semangat ya Florian. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-pagi ambiar geger. Bumi masih berputar, untungnya kita belum menyerah. Untungnya ku
Kenapa Hari ini kita merayakan hari bunga. bawa bunga matahari? Bunga-bunga di mana-mana. Karena kemarin itu ada yang bikin patung bunga matahari gede banget. Gede banget. Gede banget. Buat acara lamaran. Siapa? Romantis banget deh pokoknya. Siapa? Boleh kita hadir kan? Boleh dong panggilkan. Kita panggilkan saja ya langsung. Ini dia Aroti Ramadan dan Anissa Sekar. Terima kasih. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Kalau ada Ini buat kamu. 9 naga. Nyawa. Kasih dong. Ini buat kamu sayang. Nggak ada ya. Bunga matahari ya. Selamat datang buat Dadang dan Eva. Terima kasih. Kalian udah lamaran. Lamarannya istimewa. Oh gimana? Coba kasih lihat. Kasih lihat coba. Aku dilamar. Ih, alhamdulillah ya. Lamarannya romantis banget, Arabi. Kenapa kamu minta dilamar? Mana cincin kamu? Nanti ya, sabar. Masih kosong nggak apa-apa. Tapi kita seneng lihatnya viral di media sosial. Caranya romantis banget ya. Iya. Pasangan kamu ini ya. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Satu kata yang bisa menggambarkan cara lamarannya dia kemarin seperti apa? Penuh kasih sayang. Oh, Ini. kita mau kasih lihat lamaran yang penuh kasih sayang. Manis Mbak banget. Arofi ini dia. Penuh tati-tai. Kelas, keren banget. Lagi, Laki. Oh. Ini kalau laki gitu tuh. Maksudnya itu bener-bener prepare banget. Bener-bener, aduh itu hayalan perempuan loh guys. Dan kamu sudah mendapatkan itu. Tunggu, idenya dari mana? Idenya kenapa? Ini patung beneran dari batu gitu? Ya, bahannya sih kayak dari resin gitu. Tapi patung beneran, 5 meter gitu. Kayak mana? Nah ini miniaturnya. Ini miniatur. versi Ini kamu kecil. buat sendiri? Ya, Masya Allah. Emang kamu pemahat ya? ya basicnya sih seniman juga memang. Cuma memang ini project pertama aku buat dia. Yang langsung ukurannya besar gitu. Arofi, Ini artinya apa? Kenapa kamu tiba-tiba Artinya? terbesit mengelamar dengan pakai patung itu? ya kenapa bunga matahari, kenapa nggak bunga KPR? Setelah ini. Nah, ini bukan KPR memang. Yang pertama, kenapa bunga matahari? Karena aku tahu banget dia tuh suka banget sama bunga matahari. Oh my God. Oh gitu. Jadi dia setiap lihat bunga matahari dalam bentuk apapun, mainan, bunga, dia kayak aku suka. Jadi aku bikinin aja sekalian yang Backsoundnya, ada backsoundnya nggak waktu kamu ngelamar? Dan tiba-tiba Ya itu tadi. teman. Bukan ya itu tadi. Kalau ada 9 Kalau nyawa. ada. Oh bukan, Emang iya? bunga cinta. Sekar, Iya. kenapa? Apa makna bunga matahari buat kamu, Sekar? Kalau aku sendiri suka bunga matahari karena dari warnanya sih. Warnanya itu aku kayak ngelihat dia representasi dari keceriaan, Warna. terus energi yang positif gitu. Jadi aku kayak berharap itu bisa ada di diri aku. Kamu waktu dilamar kau berasa so cantik banget kan? Kan tuh. Ini loh. Itu pertanyaan bagus. Teman-teman kamu kan pada, kan terus tiba-tiba ada patung. Terus kamu berasa gini, so cantik banget gitu-gitu lah. Tunggu deh. Tapi ini berarti itu badan cowok artinya kamu gitu ya? ya. Wajahnya dia, bunga Ya, mataharinya ya sih, gitu. jadi kayak sebenarnya ini kenapa bunga matahari? Bunga matahari itu kan biasanya menghadap ke matahari ya. Iya. Kayak pusat tata surya. Nah tapi di bunga kali ini kan raksasa, jadi dianya kecil. Jadi aku bikin bunga mataharinya tuh menghadap ke dia. Karena dia kayak matahari buat aku. Gitu. Oh, Nah, pas diomongin gitu, Florian, kamu kamu- berasa so cantik gak? Tapi tunggu. Florian, kamu harus kayak gitu nanti kalau ngelamar ya. Iya, tadi gue bilang juga ke Flo. Abang, kamu kalau ngelamar aku, kamu bikin lagu buat aku dong. Sayang. Nanti kalau kamu ngelamar aku. Tenang, aku akan melamar kamu sesuai dengan bunga yang cocok buat kamu. Apa? Rafflesia Arnoldi. Abang, kek dong. Astagfirullahaladzim. Pantas bukan kamu yang kupilih. Tenang. Kenapa itu? Karena itu bunga yang unik. Kamu kan unik.
langka. Tapi nggak Rafflesiano juga dong. Bangke loh. Kali Nggak bangke itu. Sayangnya bukan untuk kamu. Tapi itu seberapa besarnya ukuran patungnya berapa besar? Banget sayang. Ya tingginya berapa tuh dimensinya? Kalau tingginya dia 5 meter, tapi itu dengan asumsi dia kan kayak berlutut gitu. Sebenarnya kalau misalnya patung ini berdiri mungkin bisa 8 sampai 9 meter. Arofi, pengerjaannya berapa lama? Pengerjaan teknisnya sih sebenarnya cuma 3 bulanan, tapi kalau sama plan dan lain-lain tuh 1 tahun lah. 1 tahun? 1 tahun plan, 6 bulan rencananya, jadi kayak bikin apa ya dan lain sebagainya. Terus 6 bulan kemudian udah fix, habis itu development dulu, desain, sketch, posisinya kayak gimana, baru 3 bulan terakhirnya baru eksekusi. Pas kamu lagi bikin itu, kamu nggak takut itu tiba-tiba Tempatnya sampai belasan, mana nih yang paling romantis? effort banget ya. Pasti patungnya stay di situ dong. Sebenarnya awalnya cuma 1 minggu, tapi karena banyak banget permintaan pengen pada kesana, jadi kayaknya kita lagi negosiasi sama tempatnya untuk bisa lebih lama, mungkin kayak 3 bulan, 6 bulan. Itu tuh ada perizinan sampai ke lurah, camat segala macam. Iya dong. Banyak perizinannya, tapi memang dari pihak yang punya tempat emang excited banget dari awal. Kayak, wah keren banget, ini pasti rame banget dan sebagainya. Jadi nggak sulit sih, jadi banyak yang mau tempat. Luar biasa loh. Kamu berasa cantik banget. Tapi kalau misalnya nggak kejadian kalian terus gimana? Ya jangan gitu dong. Bukan, maksudnya kan kita realita aja. Namanya manusia, nanti ada masalah kalian nggak cocok. Astagfirullahalazim, pertanyaannya itu. Daripada nanti dia nikah terus cerai. Pertanyaan lo itu yang pengen gue tanyain sih, gimana? Ya tiba-tiba di tengah jalan kalian nggak cocok, pisah gimana? Ya kalau kita sih buat hari ini dan besok-besok kita melakukan yang terbaik aja apa yang kita bisa. Ya masalah jodoh kan Tuhan yang punya ya. Tapi ini yang cewek, kamu sayang, kamu dilamar kayak gitu, bagaimana perasaan? Rasanya gimana tuh? Perasaannya seneng banget sih kak, nggak mungkin enggak ya kak. Terus kamu merasa gimana? Kamu merasa gimana? Dia merasa so cantik ya. Merasa selain cantik gitu, kamu merasa bahwa waduh ini pasangan aku Perjuangkan. sayang banget sama aku gitu. Iya sih, sebenarnya kalau dari awal pacaran, Iya. dia tuh memang nggak pernah berubah. Aku kan pacaran sama dia 4 tahun, dan dia tuh memang selalu sikapnya tuh selalu sama, selalu memberikan hal-hal yang terbaik lah untuk aku gitu. Jadi pas dia ngasih, tapi kalau yang dia ngasih sampai patung bikin sendiri itu aku kaget dan beneran gak nyangka sih. Ya Jadi, iyalah. tapi kalau misalnya sikapnya dia dari selama pacaran tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, mas selalu sama konsisten. Tapi ya baru kali ini ada orang yang sampai segitunya loh, saking pengen nyenengin pasangan loh itu. Benar ya Allah. Arafi, Berapa itu harganya bikin patung segede itu? iya benar, berapa Iya biayanya? benar, berapa biayanya? Penasaran Lumayan juga. sih, kayak 3 digit pasti. 3 digit? Baru tahu juga. Sekar, nikahi dia. Ya dia mau melakukan apapun buat kamu. 3 digit. 3 digit? Cantik lu. Kan ceritanya kan biar ada ini. Netizen. Kita lihat ya apa kata netizen ya. Selain candi, Prambanan sebagai bukti cinta, ternyata sekarang ada patung bunga matahari. raksasa. Oh, Iri banget. Apa sih? Oh pecah 1000. karena lakinya nggak romantis kali mungkin Oh, ya. banting piring iri banget katanya. Bukan. Ikutin standar. TikTok. Tapi Cewek mana yang Gak nggak pengen. pengen di giniin? Oh. Benar. Ya iyalah semua perempuan mau lah. Benar. Nanti kalau kalian udah nikah patungnya akan disimpan di mana? di situ aja. Mungkin akan dipindah sih, karena banyak yang pengen patung itu ditaruh di tempat mereka juga gitu. Developer. Nggak Oh mau di- wow. nggak mau ditaruh kayak- Dibeli apa gimana? Ya tuh? dibeli di. Kayaknya kalau dijual nggak mungkin dipinjamkan. Jadi kayak misalnya 1 tahun atau 6 bulan gitu. Jual Atau aja di- kok cuan. Ini tukang esteler ya. Atau ditaruh kayak yang kalau buat pameran-pameran lukisan atau Ya, apa. betul, bisa Exhibition. juga. Exhibition bisa juga. Sekar, Jangan dijual, itu kan kenangan. Iya, buat betul. kalian berdua. orang tua kamu bilang apa ngeliat usaha pacar kamu kayak begitu buat ngelamar? Heran yang pertama, sama nanya juga kayak, emang kamu sebegitu berharganya? Sama kayak aku kan. Cantik banget lu. Ya orang tua yang begini bilang.
Oh gitu. Om tante begitu banget. Tapi ya kalau kebayang kalau Kak Dewi yang dilamar kayak gitu. Aduh. Dilamarnya di lapangan Monas. Semuanya berjejer pakai Monasnya diganti dulu, dipakai foto Kak Dewi. Semua angkatan-angkatan suruh datang sini. Waduh ya. Nggak kebayang deh Kak. Terakhir aja lamaran live. Saya akan undang perintis, pewaris, Polri, TNI, Ini. pengusaha muda, pengusaha kaya, Waduh. Sama naga-naga ya. UMKM. UMKM semua. Sobat Ambiar, halusinasi dapat terjadi kepada siapa saja. Oke baik, Sekar. Lihat usaha ya yang begitu luar biasa. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada King Nasar? Silakan. Kalah sama lakinya. Sama lakinya cantik kali ah. Silakan. Mau bilang apa Mak Rofi? Sampaikan. Itu kenapa lo megang itu kayak bayi sih? Dia pengen punya bayi. Makasih banyak buat segala perjuangannya dan juga usahanya selama 4 tahun ke belakang. Dan makasih juga udah bisa bikin orang tua aku percaya buat ngelepas anak perempuannya ke kamu. Cium. Ciam, Kan masih lamaran, ini lamaran tunangan. Berarti sudah ditentukan tanggal nikahnya. Ya, Tahun ini? tahun depan, insya Allah. Tahun depan bulan. Masih tahap diskusi sama keluarga. Kami boleh datang. Boleh, boleh. Tapi kami request, nanti ketika di acara resepsi, buatkan 4 patung ini di acara kalian. Selamat ya buat kalian, kita doakan aja. Kita kembali saat lagi di pagi-pagi. Cerita kita takkan seperti di layar kaca. Lemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Bagi-bagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar. Geger. Terima kasih buat para bintang tamu hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih Thank you semuanya. ya. Terima kasih Florian. Tapi kita mau mengucapkan buat Sobat Ambiar, khususnya yang di Jakarta, ini beberapa hari terakhir hujan deras ya. Ya. Termasuk juga kemarin kita dengar kabar ada korban jiwa di Dharma Wangsa Jakarta Selatan, di sekitar situ karena pohon tumbang. Kemudian juga ada ya 1 orang meninggal dunia. Sebelumnya di Pondok Indah juga kami turut berduka cita. Jadi buat Sobat Ambiar bukan hanya di Jakarta, rasanya di seluruh kota di Indonesia karena memang cuaca sedang tidak menentu. Kita berharap semoga lebih berhati-hati dan juga melihat kondisi Kalau nggak ada dan perkiraan kegiatan di cuaca. rumah aja. Ya pokoknya sehat selalu bersama dengan keluarga. Kita akan Nontonin kita pagi-pagi ambiar. Weekend kita juga hadir. Kita kembali lagi Senin hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger, sampai jumpa. Langkah